Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu khair. Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillah alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah bihadzal liqa' as-sa'id bihadzal sabah as-sa'id qadarna an nashtarika hadzal barnamaj fi ta'limi kitabi ayyuhal walad fa khairu ma nattabi'u hadha ta'lim wa asa an yanfa'ana bi 'ulumi hadzal kitab. Nursil al-Fatihah li muallifi Syekh Imam Al-Ghazali. Naqra sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nastamir, kita lanjutkan ya. Kullu fardin an yasta'id bil kitabah wal qalam wal kurasa. Silakan diperhatikan. Kalau ada yang bermanfaat dari buku ini silahkan dicatat. Fahuwa idza nurun ya min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu lil iktida'i bihi. Maka maksudnya dia itu seorang guru. Idza nurun, jika memiliki cahaya min anwarin nabi ya, atau jika disinari dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasluhu, maka boleh atau layak lil iktida'i bihi, layak untuk diikuti baginya. Jadi seorang guru maksudnya itu seperti ini, akhi. Kalau ada seorang guru disinari atau memiliki cahayanya itu cahaya Nabi. Maksudnya cahaya Nabi itu adalah guru tersebut memiliki ilmu-ilmu syariah yang diajarkan Nabi. Ilmu tentang hadis, ilmu tentang wahyu Allah yaitu Al-Quran, ilmu tentang pemahaman syariat, fikih, usul fiqh dan lain sebagainya. Akhlaknya juga akhlaknya seperti Nabi, maka dia layak untuk diikuti. Ya, yang dimaksud cahaya di sini adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka cahaya Allah tidak akan pernah diberikan petunjuk kepada orang-orang pelaku maksiat. Maka hati-hati ini. Godaan santri untuk menuntut ilmu itu melakukan maksiat. Maka hindari maksiat yang bisa menghalangi ilmumu. Ya, maksiat itu apa saja, Ustaz? Tidur juga maksiat. Ya, saat belajar tidur juga maksiat. Ya, hawa nafsu itu yang perlu dihindari. Ya, alif ya. Buatnya ya.
dilawan ngantuknya itu. Ya, kalau kamu tidak bisa melawan sekarang, maka selamanya kamu akan tunduk terhadap hawa nafsu tersebut. Ustaz sudah bilang berkali-kali, dilawan. Inna syaitana aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Maka kalau setan goda untuk belajar, untuk tidur ditiup sama setan, akhirnya tambah sejuk. Ya Allah, sepoi-sepoi. Suara ustaz yang seperti ini kencang ya, itu kayak musik lagu, melantur-lantur. Ya, ditiup sama setan. Ayo tidur, ayo tidur. Ya lagi ya. Akhirnya malam itu berat banget Ustaz. Wah, saya udah ini pelupuk mata yang biasanya ringan ini kayak udah 5 kilo gadulin di sini ya kan? Sulit banget juga. Sampai kayak gini Ustaz. Gitu. Tapi insya Allah setiap perjuangan yang antum perjuangkan ketika belajar itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena kamu memperjuangkan untuk belajar, yang memperjuangkan melawan hawa nafsu, memperjuangkan melawan setan, ya, memperjuangkan melawan setan. Insya Allah berkah ilmunya nanti suatu saat. Amin. Ya, maka saya doakan ini yang selalu mengikuti kajian SMP, menulis, semoga ilmunya bermanfaat, suatu saat bisa dimanfaatkan di dunia dan akhirat. Kemudian walakin wujudu mislihi nadirun a'azzu minal kibritil ahmar. Ya, akan tetapi keberadaan ilmu, keberadaan wujudu mislihi, keberadaan guru yang seperti ini itu nadirun itu langka. Ya, langka. A'azzu minal kibritil ahmar. Ya, seperti langkanya belerang yang merah. Artinya seperti langkanya kalau kita mencari api yang merah, ya kan? Api yang kemerah-merahan, ya, itu sangat langka dicari. Seperti lava itu sulit dicari, hanya di gunung-gunung saja. Guru yang memiliki cahaya kenabian, guru yang memiliki pemahaman syariat yang mendalam, guru yang memiliki banyak pemahaman hadis, banyak pemahaman Al-Quran, itu sekarang jarang sekali ahli. Maka Ustaz anjurkan kepada kalian ahli, sudahlah, jangan diisi pikiran-pikiran kita itu dengan memahami yang tidak penting. Memahami hal-hal yang tidak penting, memahami apa Ustaz? Memahami seumpama apa yang memahami tidak penting. Akhirnya menyita perhatian kita untuk belajar ilmu syariat. Ilmu syariat itu yang penting. Di Indonesia kita sekarang sudah mulai langka orang ahli tafsir, orang ahli hadis, orang ahli fikih, orang ahli apalagi tauhid, orang ahli apalagi, ya, hafidz Quran, itu sudah mulai langka. Maka ayo berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ustaz minta kalian belajar sungguh-sungguh sehingga santri-santri Ustaz ini ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tauhid, ada yang hafiz Quran. Kalau sudah ahli seperti itu, ditambah lagi dia ahli kimia, ahli astronomi, perbintangan, ahli teknologi, masya Allah. Orang-orang ulama zaman dahulu ini kadang Ustaz bikin iri. Orang-orang zaman dahulu itu sekolah nggak ada yang namanya
Jadi umur 1 sampai 15 tahun, umur 1 sampai 10 tahun, standar mereka adalah bagaimana orang tuanya menyuruh anaknya menghafalkan Al-Quran. Ternyata apa? Ketika masih kecil sudah menghafal Al-Quran, besarnya mereka memperdalam Al-Quran. Setelah Al-Quran menghafal, kemudian mereka mulai memperdalam Al-Quran, mereka memperdalam hadis. Nyatanya apa? Mereka dapat ahli itu bukan satu ahli. Ibaratnya kalau zaman sekarang profesor itu cuma ahli profesor seumpama ekonomi, mereka cuma pakar ekonomi saja. Zaman dahulu sudah ahli tafsir, ahli hadis juga, ahli fikih juga, kadang ahli dalam kedokteran, ahli dalam teknologi, ahli dalam astronomi. Itu yang kadang Ustaz itu iri pada zaman itu. Lalu apa yang membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang, Ustaz? Kok bisa orang-orang dahulu itu maksudnya banyak ahli-ahli seperti itu? Satu ahli yang membedakan. Zaman dulu, ya, zaman dulu ketika ada seorang alim ulama hadis, ya, mereka berbondong-bondong mempelajari ilmu hadis itu. Datang, kayak ceritanya Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. Imam Syafi'i itu tahu bahwa Imam Malik itu ahli hadis. Kitabnya terkenal. Apa itu kitabnya? Kitab Muwatta. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kitab Muwatta itu kitab terbaik karangannya Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i itu datang berguru ke Imam Malik. Nah, Imam Malik itu sampai mengajarkan Imam Syafi'i, sampai kategorinya Imam Syafi'i itu dianggap sudah seperti dirinya. Jadi zaman dahulu metodenya itu bukan diuji, nggak diuji. Kamu diuji kalau seandainya dapat nilai 7, dapat nilai 8, itu pun karena KKM, bener dah. Aslinya nilainya 1, 2, naik KKM akhirnya 7 sampai 8, akhirnya dinyatakan lulus, kamu boleh belajar ilmu yang lain. Enggak. Zaman dahulu kalau ustadznya atau alim ulamanya atau kiainya atau syekhnya Imam Malik mengatakan ilmumu sudah menyerupai saya sudah tidak sanggup lagi memberikan ilmu kepada kamu, silakan kamu belajar ke ulama yang lain. Kalau gurunya sudah ngomong seperti itu, berarti kamu sudah dianggap lulus. Makanya standar keilmuan santri itu boleh pindah ketika dianggap kata gurunya kamu sudah seperti saya. Makanya pada zaman itu pemahaman Imam Syafi'i itu sama seperti pemahamannya Imam Malik dalam hal memahami hadis. Paham gak? Paham gak? Makanya wajar pada saat itu Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran, paham hadis, paham fikih. Ibnu Sina hafal Al-Quran, hafal paham fikih, juga paham ilmu kedokteran. Siapa lagi tokoh-tokoh muslim yang terkenal? Al-Khwarizmi, apakah dia ahli dalam, mohon maaf, Al-Khwarizmi terkenal dengan apa ya? Tentang aljabarnya, betul apa enggak? Apakah dia ahli matematika saja? Enggak. Ulama pada saat itu standarnya yang pertama hafal Al-Quran dulu. Jadi rata-rata ulama pada zaman dulu, orang ahli matematika itu hafal Al-Quran dulu. Mereka nggak mungkin ahli bidang-bidang yang lain sebelum hafal Al-Quran. Makanya orang-orang Israel itu takut sama Palestina. Takutnya apa? Takutnya kepada anak-anak kecil yang sudah hafal Al-Quran. Makanya salah satu
hafal Al-Quran yang mohon maaf tebalnya segini. Bayangan mereka ini bahaya. Kalau seandainya dia besar, ini bahaya. Karena mereka akan jadi dokter-dokter baru, mereka akan jadi profesor-profesor baru, mereka akan jadi ilmuwan-ilmuwan baru. Kalau itu terjadi, mereka akan menguasai dunia. Maka orang Israel tidak mau itu terjadi. Yang disasar itu anak-anak kecil. Khususnya mereka takut kalau anak-anak kecil ini nanti jadi pejuang. Jadi mereka berantas dulu anak-anak kecil. Ibu-ibu, anak-anak kecil jadi sasaran. Itu liciknya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya, mohon maaf, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap Islam sampai kita mengikuti mereka. Jadi selamanya akan ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak ridho sama orang-orang Islam. Paham ya? Maka kalau bermuamalah, muamalahlah. Tapi kalau mereka sudah menampakkan permusuhan, hindarilah. Ya, hindari. Baik, belum ada. Wa man sa'adat sa'adah fawajada syaitan kama dzakarna wa qabilahu syaitan yanbaghi an yahtarimahu zahiran wa batinan. Barang siapa yang beruntung, ya kan, menemukan salah satu kebahagiaan, wa min sa'adat sa'adah, salah satu kebahagiaan, fawajada syaitan, menemukan seorang guru kama dzakarna, seperti yang disebutkan kemarin, memiliki sifat-sifat yang banyak seperti yang diutarakan kemarin. Wa qabilahu syaikhun yang bagi, dan menemukan guru tersebut yang bagi yang tarima, maka seharusnya kita sebagai murid menghormatinya zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Jadi harus menghormati guru tersebut. Ya, semoga di pondok kita Al-Kunafa suatu saat ada guru-guru yang alim, ya, dan memperbaiki guru-guru kita supaya menjadi alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa, nak? Apa kesimpulannya? Guru yang gimana sih yang harus diikuti? Guru yang memiliki cahayanya Nabi Muhammad. Maksudnya cahaya ini apa? Ilmu, akhlak, ya, pemahaman itu menyerupai Nabi. Ya, kalau sama-sama Nabi sepertinya sulit. Setidaknya itu mendekati Nabi. Nabi itu masya Allah, Fatona itu cerdas. Walaupun tidak belajar, tapi pemahaman tentang segala macam seluk-beluk agama Islam itu sangat menguasai. Setidaknya menyerupai, artinya dalam satu bidang. Hadisnya kah, Al-Qur'annya kah, akhlaknya kah, seperti itu. Tapi banyak gak guru yang demikian? Tidak banyak, bahkan dianggap sebagai langka. Ya, kalau ada guru yang seperti itu, kewajiban kita bagaimana? Menghormati secara lahir dan batin. Silahkan diikuti. Maka kalau kalian pengen memahami pelajaran agama, Ustaz anjurkan silahkan belajar sama ulama-ulama yang terkenal di dunia. Ya, habis dari Al-Nafa silahkan belajar ke Gontor, yang mau ke Gontor, yang masih di Al-Nafa silahkan. Setelah selesai dari Al-Nafa, setelah selesai dari Gontor, jangan berhenti belajar.
Saudi, datangi Pakistan, datangi mana lagi? Sudan, datangi Madinah, datangi Turki. Cari ulama-ulama yang kompeten, cari ilmu yang bersanad. Jangan berhenti cuma di Al-Munafa atau di Gontor. Paham ahdannya? Ahdan, kaifah luka, Syamil, ya jangan berhenti. Nah, jangan berhenti untuk memejamkan mata. Asik. Ya, matanya berapa kilo, Syamil? Ya, Polan, masya Allah, posenya ganteng banget itu kalau seandainya dipoto. Ya itu foto model, ya foto model baru. Ya, maka mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Belajarlah terus, nah belajarnya terus. Ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Diamalkan itu, diamalkan benar-benar, diamalkan. Jangan berhenti untuk ilmu sampai kapanpun. Ya, ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.